Warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam menjelang dini hari. Sebelumnya mari sama-sama kita tepuk tangan dahulu untuk saudara-saudara kita yang telah melaksanakan acara ini. Acara ini sangat luar biasa. Orang Indonesia tinggal di Hong Kong, meskipun raganya jauh di Hong Kong, hatinya tetap berada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Bernard sama Ibu Ani. Ya, alhamdulillah barusan kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ishak. Beginilah ya, jangan kaget khususnya orang Jawa melihat orang Indonesia Timur, khususnya Papua. Kata orang Jawa itu bloko suto, opo ono kan ini. Menyampaikan unek-uneknya, mulai kekecewaannya sampai bangganya kepada Presiden Jokowi. Ya. Ini kalau tidak menggunakan nalar yang tinggi, bingung juga melihat Pak Ishak ini. Bangga sekali kepada Pak Jokowi, tapi marah sekali kepada presiden-presiden sebelum Pak Jokowi ini. Ya, Pak Ishak yang kami hormati dan kami cinta sayangi, betapa pilu dan sedihnya kita sebagai anak bangsa ini mendengarkan apa yang telah disampaikan unek-unek oleh Pak Ishak tadi. Yang sempurna itu hanya Tuhan, hanya Allah. Kita semuanya manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. 76 tahun proses perjalanan yang cukup panjang. Alhamdulillah tahun 98 Indonesia mengalami perubahan yang dahsyat, digulingkannya presiden yang otoriter, yaitu era Orde Baru menuju era reformasi. Akan tetapi proses perjalanan tersebut, teman-teman mahasiswa setelah menjatuhkan daripada Orde Baru ini tidak memiliki konsep yang jelas. Sehingga banyak penumpang-penumpang gelap yang tidak ikut berjuang, yang tidak ikut berdarah-darah, yang tidak ikut ditembak, bahkan ya sampai terjadi bakar-bakaran dan lain sebagainya. Penumpang-penumpang gelap inilah masuk di parlemen, mengubah perundang-undangan kita. Apa yang telah dicanangkan, diwasiatkan kepada kita semua selaku anak bangsa, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 ini banyak diubah, bahkan diamandemen. Dulu orang bilang bahwasanya Ajas Tunggal ini adalah otoriter. Tetapi Ajas Tunggal ini adalah bagian untuk memperkuat daripada kepancasilaan kita. Dengan era reformasi yang ada, Pancasila sebagai Ajas Tunggal dicabut. Sehingga masuklah semua paham-paham, semua sekte-sekte yang ada di Indonesia ini. Baik itu dari agama yang mayoritas Islam dan juga mayoritas yang kedua, yaitu Kristen dan Katolik. Tercatat lebih 300 sinode yang ada di Indonesia ini. Indonesia adalah negara berkembang. Kekayaan alamnya begitu luar biasa. Dikeruk habis. Bukan hanya di Papua, Pak Ishak. Di Kalimantan, di Sulawesi, dan tempat-tempat yang lainnya. Di zaman Orde Baru ini. Sakitnya itu bukan hanya dirasakan oleh anak Papua saja.
kita semua anak Indonesia ini ngeritik sedikit saja 1 kali 24 jam digelangsing, kata orang Jawa. Ngerti Pak Ishak digelangsing? Ya? Oleh Petrus, ya. Gus orang Madura, P3 kuat di sana Pak Ishak. Karena Madura Golkar nggak pernah menang. Madura ini hampir sama dengan Papua, nggak pernah ada pembangunan. Pom bensin saja itu di kabupaten hanya ada 1. Iya. Karena P3 menang terus, Golkar gak pernah menang. Jalan itu antara Surabaya yang hanya dibedakan dengan kapal feri dengan Madura itu. Baina sama wa sumur. Bukan wal arat. Antara langit bukan dengan bumi, tapi sumur. Jalan-jalan Madura begitu tertinggal. Inilah kejamnya Orde Baru. Semua penderitaan itu alhamdulillah dapat digulingkan oleh adik-adik kita mahasiswa. Sayangnya adik-adik kita tidak punya konsep yang jelas setelah menggulingkan daripada Orde Baru ini. Penumpang-penumpang gelap, titipan-titipan yang ada masuk. Cendana membuat partai-partai baru, partai-partai bentukan. Inti utama pesan daripada partai tersebut adalah jangan otak-atik kekayaan cendana atau hamnya cendana. Proses tersebut ada. Alhamdulillah, bapak bangsa kita, guru kita, bahkan jadi bapaknya orang Papua dan juga bapaknya orang-orang Cina yang ada di Indonesia, yaitu guru kami Gus Dur. Tetapi kehendak Tuhan lain. Hanya berumur 516 hari beliau digulingkan. Kami orang NU, Gus termasuk pasukan berani mati. Waktu itu tahun 2000-an Gus masih gagah kan gitu kan. Masih gak mempan ditembak, dibacok. Kalau sekarang gak tahu. Sudah gak pernah puasa kan gitu. Alhamdulillah. Proses yang ada di Aceh, yang ada di Papua, diselesaikan oleh Gus Dur dengan cara humanis. Dengan cara pendekatan kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi. Bendera GAM silakan. Yang penting di atasnya merah putih kan. Ini cara-cara Gus Dur menggunakan cara-cara humanis. Begitu juga bendera bintang kejora, ya. Silakan, asal di atasnya bendera merah putih. Seperti diceritakan oleh Pak Ishak tadi. Wong cuman umbul-umbul wae kok repot kan. Gitu aja kok repot ya. Jadi cara humanis terlebih dahulu yang dilakukan oleh Gus Dur ini. Terus terang, konsep pemikiran Gus tadi yang akan Gus sampaikan ini Pak Bedat menjadi hilang melihat keluh kesah Pak Ishak yang asli orang Papua ini. Tapi Pak Ishak dan juga semua narasumber, alhamdulillah di tahun 2014 buah daripada reformasi ini Tuhan berikan, yaitu terpilihnya wong deso. Bukan jenderal, bukan ketua umum partai. Ini benar-benar campur tangan Tuhan. Kita rakyat Indonesia ini bisanya apa sih? Yang menentukan pilihan daripada calon-calon presiden itu yang punya rekom, yaitu para partai. Nah, sama halnya tahun 2014 ini. Kalau Gus kan ketawa ini, lihat. Pagi-pagi hari sudah pada calon-calon capres semuanya. Padahal masih pandemi. Gus kadang bikin, ya. Jokowi 3 periode itu tujuannya ngetaki, kata orang Jawa itu, anak-anak yang sudah sibuk di pandemi ini dengan capres-capresan.
kok nggak bantu Pak Jokowi kan gitu loh. Ya nggak tahu nanti yang punya rekom itu ya salah satunya Gerindra. Kalau yang direkom itu Pak Prabowo, dan juga yang punya rekom PDIP yaitu Bu Mega. Kalau yang direkom anaknya, kita mau apa nak? Kita rakyat hanya disuguhi. Tapi luar biasa, Pak Jokowi ini hanya wali kota. Di antara 586 ya pemimpin ataupun bupati dan wali kota se-Indonesia. Sama Tuhan yang dipilih bukan kota besar seperti Surabaya, Makassar, ya, Medan atau Bandung. Tapi justru kota yang kedua kan itu, yaitu di Solo. Ini benar-benar pilihan Tuhan. Kita terus terang, Gus ikut berdosa. Gus itu temannya Pak Roy Martin. Gus membuat webinar lintas iman agama cinta. Itu bukan Gus aktif di lintas agama ini kemarin sore, tidak ya. Gus mulai awal reformasi. Ya Gus ini kiai kampung. Hanya ngajar di pesantren kecil, pesantren Gus sendiri di Surabaya, pesantren Bah besar di Madura ini. Ya melihat reformasi bergulir, tapi semakin hari kok antara api dan panggangannya ini kok semakin jauh. Disitulah Gus dulu aktivis di HMI tergerak hati, bergerak untuk melakukan langkah-langkah di dalam bantu bangsa ini. Gus teringat sekali bagaimana politik busuk yang dilakukan oleh jenderal-jenderalnya Cendana agar para politisi ini tidak pernah berpikir terhadap kecurangan, terhadap dosa kemanusiaan termasuk yang di Papua. Bukan hanya di Papua Pak Ishak, di Madura banyak aktivis-aktivis P3 itu ya diculikin. Ya semuanya itu, Papua adalah kita. Kita adalah Papua. 76 tahun kita sudah bersatu di dalam Indonesia. Kalau ada derita-derita yang dulu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Papua ini, sama penderitaan itu kita rasakan. Kecuali Gus ini bajunya kuning kan gitu ya. Ya. Pom bensin Heller, ngerti Heller? Pak Benat. Kata orang Jawa itu Heller. Tempat anunya padi nih. Tempat penggilingan padi ini, Pak Ishak ya. Oh, udah masuk lagi? Sinyal, halo? Ya, seperti Heller tempat penggilingan padi ini Pak Ishak. Bukan hanya di Papua yang merasa tertekan. Itu kalau bukan orang Golkar, jangan berharap bisa punya penggilingan padi. Begitu juga pom bensin. Kalau Madura nggak bisa sudah. Satu kabupaten satu. Tapi di luar Madura, di Jawa, di Ponorogo, Madiun, sebagainya. Bikin pom bensin ini harus aktivis ya Golkar. Surabaya ini punya kota yang terkenal dengan perjuangan arek-arek Surabaya melawan Nika, yaitu Jembatan Merah. Itu pagernya semuanya dikuningin Pak Ishak. Hanya yang di tengah jembatannya itu yang merah. Tanyakan Pak Bernard itu aslinya arek Surabaya. Cuman merantau ketemu Bu Eni kecantol di Hong Kong itu. Tanyain itu. Semuanya jembatan merah aja dicat kuning. Nah ini penderitaan kita. Alhamdulillah Allah pilih atau Tuhan kita pilih Bapak Presiden Jokowi. Bukan jenderal, bukan ketua umum partai, tapi benar-benar campur tangan Tuhan. Gus beserta teman-teman yang ada, relawan yang lewat saat itu, berjuang mati-matian bagaimana membuat suatu bentuk perubahan. Melihat kinerja Pak Jokowi menang di saat gubernur. Nah, itu tantangan yang sangat kuat.
dari para elit-elit partai yang ada. Tapi alhamdulillah Tuhan berkehendak lain. Bu Mega mau tidak mau menerima dan memberikan rekomendasi. Nah, disinilah kami para relawan-relawan Jokowi ini terus berjuang mengawal Pak D. Jokowi. Yang mana beliau ini bisa saja digulingkan seperti Gus Dur. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Allah menjaga Pak Jokowi hingga detik ini. Dan melalui webinar-webinar semacam ini juga bagian daripada perjuangan kami. Orang-orang baik jangan diam. Isilah media sosial ini dengan kegiatan-kegiatan positif terhadap hubbul watan atau kecintaan pada tanah air dan bangsa ini. Mari, luka lama yang dialami oleh Pak Ishak khususnya dan juga saudara-saudara kita yang ada di Papua, mari sama-sama kita tambal sulamin sekarang di zaman Pak Jokowi ini. Kalau dulu Papua adalah benar-benar anak tiri, bukan hanya Papua, Pak Ishak, Aceh, Madura, Riau, ya. Pokoknya daerah-daerah yang P3-nya menang, itu adalah anak tiri di zaman Orde Baru selama 32 tahun. Alhamdulillah, di era reformasi ini Madura agak maju. Ada jembatan, ya, jembatan Suramadu, ya, ada pembangunan dan lain sebagainya. Makanya orang Madura ini banyak merantau, Pak Ishak. Ya, cari besi dan sebagainya. Ya karena di Madura ini tanahnya kering, P3 menang terus, dan tidak pernah dibangun oleh Golkar. Nah, melalui presiden kita Pak Jokowi ini, ayo, mari kita sama-sama mendukung, menjaga dan mengawal. Kita telah melihat apa yang diharapkan oleh founding father kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah futur, itu adalah goyah, itu adalah harapan daripada pendiri bangsa ini. Memang menuju harapan ini tidak mudah. Tetapi kita sebagai manusia yang dijadikan khalifahnya Allah, yang dijadikan wakilnya Tuhan di muka bumi ini, harus terus berusaha. Apa yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila keadilan ini ada, maka berkat Tuhan yang ada. Di zaman Pak D. Jokowi ini, alhamdulillah, bukan hanya Papua, ada dana segar. Anggaran untuk desa-desa ini 800 juta sampai 1,2 miliar. Lah, kan Pak D. Jokowi ini presiden yang memegang anggarannya kepala desa. Banyak sekali kepala desa yang ditangkap. Bahkan Gus Lucu lihat di TV ditangkap saat karaokean. Uang dana desa ini sama kepala desanya dibuat karaokean. Sama halnya di Papua ini. Banyak sekali kucuran dana, ya, dari Otsus. Kembali lagi, gubernurnya ini kan bukan orang Madura atau orang Surabaya, juga orang Papua. Tetapi belum dipakai Tuhan untuk memakmurkan orang-orang Papua. Sehingga banyak sekali dana-dana ini tidak sampai ke masyarakat. Ini cerita fakta, Pak Bernard dan juga Pak Ishak. Gus ini kan aktivis kemanusiaan dan juga aktivis sosial. Kenapa sih Papua? Kan Gus tinggal itu di Perak, ya, di Kerembangan. Teman-teman Gus ini orang Papua banyak, orang NTT, ya, yang bawa jambu medek itu dari NTT dan sebagainya. Dan di situ ada asrama angkatan laut. Jadi belajar Bhinneka Tunggal Ika itu Gus mulai kecil kan gitu. Nah,
Kenapa sih Papua semacam ini padahal anggaran itu besar kan gitu loh. Akhirnya Gus ini diajak ya sama teman. Ya maaf, Gus ini ustadz ya. Diajak ke tempat diskotik. Ini benar Pak Bernard ya. Di situ dilihatkan pejabat Papua. Tapi namanya Gus rahasiakan Mr. XX ya. Waktu awal reformasi nih. Ya sebelum Pak Jokowi, insya Allah zamannya Pak SBY. Lah, ini terus terang. Kata teman-teman aktivis di Jakarta yang biasa dampingin. Itu berkantor di, hampir kantornya itu di Jakarta kan gitu. Paling datang ke Papua itu di kantornya hari Selasa, Rabu, Kamis sudah balik ke Jakarta. Apa yang dilakukan? Yang dirangkul itu bukan 1-2 cewek Pak Bernard waktu itu dilihatkan Gus sama teman-teman. 5-10 ini yang dirangkul. Itu udah nak otsus. Ya Allah. Makanya subhanallah. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Allah memberi hadiah kita Pak Jokowi. Bisa memberikan kepercayaan orang-orang Papua. Dibangun Papua. Perbatasan-perbatasan di Papua tidak kalah bergengsi dengan Papua New Guinea. Bukan hanya di Papua, di Kalimantan juga yang perbatasan dengan Malaysia. Yang mana kita ini malu dulu. Katanya Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Tapi alhamdulillah banyak orang pinggiran Malaysia sekarang ya, itu kalau selfie-selfie di perbatasan Indonesia. Bendungan-bendungan di NTT yang kering dibangun. Nah, mari dengan kepemimpinan Presiden Jokowi ini yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua, ya, PON Papua ini bukan hanya sekedar pekan olahraga, tetapi Pak Jokowi menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh dunia bahwa Papua itu adalah Indonesia dan Indonesia tidak bisa terpisahkan dari Papua. Dan Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar PON 20 ini diadakan di Papua. Yang seharusnya tahun kemarin 2020. Karena adanya COVID diundur 1 tahun menjadi 2021. Surabaya dulu kota kedua setelah Jakarta. Tapi saat ini tidak. Venue-nya Surabaya ini, venue Bung Tomo, ya, itu kalah, jauh kalah, lebih besar daripada venue di Papua. Perbatasan dibangun, tol dibangun. Ini kalau kita tidak memiliki presiden seperti Pak Jokowi, hutan belantara semacam itu, dibangun jalan, begitu sangat susah yang luar biasa. Nah, ini bagaimana orang-orang Papua bisa lahir seperti Pak Ishak yang lainnya. Gus yakin, ya, Gus ini asli orang Madura, Abah dan Umi. Pendudukan Jepang, karena Romusa banyak keluarganya diambil oleh Jepang. Dan salah satu pamannya Gus ini banyak yang tidak ketemu kuburannya di mana. Karena Abah itu bungsu, jual rumahnya hanya laku 10.000. Rumah sama sawahnya waktu itu pendudukan Jepang. Jadi Abah pindah ke Surabaya itu zamannya orang mati tidak terkubur, kata Abah. Nah, Gus tinggal di Surabaya dan saat ini ada di Banten. Dan Gus 2 kali pernah ke Biak sama ke satunya mana itu Biak sama Sentani ya, yang dulu gempa itu dengan teman-teman pendeta. Di saat Gus bikin arak-arakan perdamaian ya dengan kiai dan pendeta yang ada di Biak sana. Itu banyak ya masyarakat Papua ataupun orang-orang Jawa yang ada di Papua waktu Gus makan tuh bilang, Gus, ini sangat luar biasa, Gus. Di sini ini, Gus, meskipun sama salibnya, beda sinode aja pendetanya itu nggak saling sapa. Ini bisa pawai bareng lintas agama. Luar biasa katanya.
di Tentena, di saat ada orang gagal paham terhadap agama, ngebom pasar rakyat. Gus datang ke sana sama pendeta Jeff Hammond dari Abalov itu. Minta maaf ke sana. Perjuangan yang semacam ini memang perjuangan yang berat. Tetapi bagaimanapun juga Indonesia adalah rumah kita. 76 tahun kita telah merdeka. Gus mohon kepada Pak Ishak dan juga saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ayo, kita sama-sama kerja dan kerjasama. Indonesia ini masyarakatnya mayoritas Islam. Banyak sekali kelompok-kelompok dunia ketiga yang berkepentingan memasukkan paham-paham radikalis. Ini tugas besar Gus. Bagaimana mengembalikan pemikiran mereka kepada pemikiran masyarakat yang sebelum kemerdekaan ini telah ada, yaitu Islam, kelompok NU ataupun Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Ini ada kelompok baru pasca reformasi mau mengubah bangsa ini. Jadi tugas Gus berat. Sama halnya tugasnya Pak Ishak tadi. Mari sadarkan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ini sudah kehendak Tuhan. Bahwa kita bersatu dalam naungan merah putih. Dengan Presiden Jokowi ini, apa yang menjadi penderitaan masyarakat Papua sudah banyak ditebus. Papua diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah di PON. Indonesia Timur ini baru 2 tempat yang mendapat kepercayaan PON. 1 di Makassar dan 1 di Papua, yang sering di ibu kota. Dan untuk mendapatkan kembali tuan rumah PON ini, 34 provinsi di Indonesia dikali 4 tahun. Bisa 120 tahun lebih baru bisa menjadi tuan rumah PON lagi. Mari sama-sama kita sudahi kebencian, permusuhan di antara kita. Tidak akan pernah ada berkat bagi orang hatinya yang ada dendam, yang ada benci. Berkat Tuhan akan diturunkan apabila hati kita penuh dengan cinta dan kasih. Dengan cinta kasih inilah kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Kesalahan orang yang kecil akan mudah kita maafkan. Akan tetapi, kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian dan dendam, kesalahan kecil seseorang akan dibesar-besarkan. Jangan hanya kesalahan, kebaikannya pun akan senantiasa diperolok-olok apabila hati kita ada kebencian. Maka, dengan cintalah agama ini ada. Akan tetapi banyak sekali manusia yang menggunakan agama sebagai topeng. Padahal Tuhan menjadikan agama ini kepada semua pemangku-pemangkunya untuk sebagai juru selamat dan juru damai di muka bumi ini. Akan tetapi karena agama ini punya umat dan Indonesia menggunakan cara partai politik, maka pemimpin-pemimpin umat di Jawa dan Sumatera banyak Islamnya, maka banyak pemimpin-pemimpin umat Islam ini yang didekati. Dan di Indonesia Timur banyak non-muslimnya, maka pemimpin-pemimpin non-muslim yang didekati. Nah, ini tugas besar kita bersama. Bagaimana mengembalikan agama ini adalah sebagai moral force pada bangsa ini. Pemerintah, khususnya TNI Polri, sebagai power force. Apabila ini dibalik atau dicampur aduk, maka terjadilah seperti FPI yang ada bikin malu umat Islam sendiri. Ormas Islam tetapi seakan-akan menjadi power force. Nah, ini yang repot. Dan kita umat Islam menjadi malu juga, kan begitu. Maka sekali lagi, ayo kita kembali kepada jati diri. Bangsa kita didirikan ini tujuan yang utama termaktub di dalam Pancasila.
Pancasila merupakan hadiah terbesar buat bangsa dan negara ini. Apabila seluruh rakyat Indonesia ini berketuhanan dan nilai-nilai ketuhanan ini menjiwai, maka lahirlah nilai-nilai keadilan, lahirlah nilai musyawarah dan gotong royong, lahirlah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayang, sungguh sangat disayang, banyak orang bertopeng agama untuk meraih kekuasaan, sehingga ayat dan mayat dijual belikan untuk mengalahkan Ahok yang punya dedikasi, sehingga tulurnya Pak Bernard ini Wan Abut yang menjadi. Ya demikian, kurang lebihnya Gus mohon maaf. Terus terang, setelah mendengarkan keluhan daripada Pak Ishak ini, ya, apa yang Gus tadi sampaikan itu hilang gitu. Merasakan bagaimana penderitaan saudara kita yang ada di Papua. Tapi Gus bangga juga pada Pak Ishak ini, di sela-sela kemarahannya, tapi cinta banget, sayang banget pada Pak Jokowi. Terima kasih buat Pak Ishak ya. Mudah-mudahan di Papua terlahir Pak Ishak yang banyak, yang bisa mandiri, yang bisa berdikari ya. Bila perlu Pak Ishak ini bisa menjadi penasihat gubernur, bupati dan wali kota se-Papua ya. Yang nakal, yang makan uang osus, dijewer, disetrik sama Pak Ishak ini. Terima kasih Pak, waktu kami kembalikan kepada Pak Bernard. Kurang lebihnya mohon maaf. Santai aja Pak Ishak ya, mohon maaf, enjoy ya. Ini adalah webinar, ini adalah apa? Bagian daripada hiburan batin kita di saat pandemi. Terima kasih, selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.